oh this is my first business nih, di saat begini what I have to do, harus ngapain untuk secure kan. Jadi orang itu lebih sibuk berbondong-bondong bawa uang keluar. Iya. So he didn't, dia tarik balik uang dari luar, trade everything into US dollar and the price boom. Era itu saya udah bilang sama papa, kita mesti mulai ngikut ke modern market. Tentunya kita nggak bisa ninggalkan pasar tradisional. Cuma kan mulai mesti ikut beralih, ikutin tren. Ya, ini untuk convince orang tua ini biasanya nggak setuju segampang itu. Second gen pasti pengen coba hal-hal baru ya kan? Karena dunia kan berubah kayak gitu, pasti hal baru. Nah tetap harus minta approval. Minta approval yang ke first gen-nya gitu kan. Papa kan selalu bilangnya band metal, padahal dia sebenarnya Bon Jovi. Dia sampai hari ini masih selalu bilangnya band metal. Disingkat aja jadi metal, metal total. Halo Sobat Founder dimanapun berada, berjumpa kembali dalam podcast Founder Story. Sebuah podcast yang membahas tentang bisnis bukan hanya dari angka, statistik, dan pencapaian belaka, tapi kita membahas dari sisi manusia di baliknya. Yang mana kita tentu sama-sama tahu bahwa sebuah bisnis besar tentu ada dan bisa bertahan lama bukan hanya karena kemampuan produknya belaka atau sistem yang dijalankan, tapi tentu ada orang-orang di baliknya yang pernah mengambil keputusan dan bagaimana membawa tim ini maju dan berhasil. Dan hari ini bersama saya Randy Tunggeleng dan rekan saya Andre Chow akan kembali bersama dengan narasumber dari sebuah brand dan produk yang begitu ternama di Indonesia, yaitu Metal Fortis, sebuah brand di mana produknya salah satu unggulannya adalah shampoo yang tentu sudah banyak masyarakat Indonesia tahu. Dan hari ini yang hadir bersama kita adalah second generation atau penerus dari founder, yang mana ada dua orang putra-putri beliau yang hadir bersama kami di studio. Langsung saja kita sapa Ko Agus dan Ci Agustina. Apa kabar Koko dan Cici? Baik. Selamat datang di podcast Founder Story. Senang sekali Thank you. bisa berbagi dengan teman-teman, dengan semuanya para sobat founder. Dan kalau kita bicara Metal Fortis, ya, sebuah brand yang saya rasa sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah pernah dengar, bahkan mungkin sudah menggunakannya. Koko Cici hadir di sini, kita tahu sebagai generasi kedua, ya, tapi untuk bisa Metal Fortis hadir di masyarakat, seperti apa latar belakang produk ini, brand ini bisa hadir di Indonesia, tahun berapa, dan bagaimana latar belakang dimulainya oleh orang tua dari Koko dan Cici, ya. Siapa sosok beliau? Boleh ceritakan kepada para sobat founder. Semua ini dimulai dari papa, orang tua saya. Kalau nggak salah dimulai dari 1989. Lama ya. Wow. Iya. 9. Awalnya memang fokus untuk di sampo metal. Paling pertama itu ya? Paling pertama. Tentunya awalnya pasti banyak jalan yang terjal, kurang smooth, baru lebih stabil di kurang lebih 1992 lah. 89. Berarti 3 tahun tuh ya dari 89 Ya, itu untuk merintisnya. merintis, mencari jalan dan ya marketing era itulah ya kira-kira. Dan itu memang latar belakangnya Papa ya. Tadi Papa berarti itu memang seorang pengusaha. Sudah pernah punya usaha sebelumnya sebelum Metal Fortis, atau bagaimana tuh latar belakang Papa gitu? Apa memang jauh dari dunia bisnis terus bisa masuk ke bisnis seperti apa? Sebelumnya memang pengusaha, cuman memang tidak ada kaitannya dengan kosmetika ataupun industri yang berkaitan. Cuman memang tadinya diajak sama saudara untuk memulai bisnis ini. Beliau merasa sebuah kesempatan mencoba, ternyata ya cocok. Jadi usaha yang lama masih tetap tidak ditinggalkan, cuman lebih fokus ke Metal Fortis. Memang backgroundnya sudah entrepreneur, jadi pengusaha, dan akhirnya melihat peluang di bidang kosmetika ini, ada kesempatan, dan pada masa itu gitu ya berani mengambil langkah untuk masuk ke dunia shampoo gitu ya. Dan setelah 92 ya kan, kita bilang tadi ke 92 baru mulai stabil gitu ya. Berarti dari situ apa juga titik awal adanya produk-produk lain dikeluarkan, atau masih bertahan shampoo itu sampai shampoo tunggal gitu ya, maksudnya sekian lama, atau memang di awal-awal itu sudah bisa langsung melahirkan produk-produk lain gitu, inovasinya gitu? Tidak lama setelah booming sampo metalnya sih mulai inovasi produk-produk lain, hair tonic, powder, transparent soap, liquid soap dan sebagainya ya. Kalau boleh dari Cici Agustin memandang sosok Papa yang Papa of course he is role model ya. Sudah pasti gitu. Kalau secara keseluruhan, tapi ya itu sih. Secara bisnis kan beliau merintis, saya mungkin tahu lika-likunya. Atau boleh share dulu nama beliau gitu? Pak Yusuf. Pak Yusuf ya, oke, Pak Yusuf ya seorang founder.
Luar biasa ya. Jadi memang tetap role model, inspirator dalam dunia bisnis ya, sehingga Betul. anak-anaknya sekarang tergerak untuk nerusin upaya yang pernah dirintis oleh beliau sekian puluh tahun silam gitu ya. Something like that. Keren banget. Berarti waktu mulai si Metal Fortis ini, kalian tuh apakah masih sekolah, kuliah atau gimana? Saya aja masih junior high school. Junior high school ya? Masih Iya, SMP ya? Masih SMP, ya. Jadi I think if we can recall gitu. Jadi kita follow dia punya journey itu kan second generation itu kan we have better opportunity. Jadi kita Yeah. kan study overseas. Yeah. Tapi kan Okay. timingnya berbeda. Jadi saat my brother yang di overseas, so I see his journey, and the other way around saat kita yang kesana untuk study, dia yang kayaknya begitu kan ya? Ya, So we take turn gantian. Gantian. Ya, betul. Jadi selain memang melihat pengalaman nyata di lapangan ketika orang tuanya merintis ya Pak Yusuf ya, merintis bisnis ini, terus ditambah dengan ilmu yang dicapai, dipelajari di tempat di luar sana gitu ya, akhirnya dibawa pulang, dikombinasikan dan itu bisa membawa lebih berkembang. Sebenarnya tahun berapa sih mulai take over gitu dari papa ke Koko dan Cici gitu, yang benar-benar usaha ini dijalankan lah sepenuhnya oleh generasi kedua gitu. kurang lebih 2003. Tapi nggak Belum 100%, completely ya, mulai take over, untuk baru mulai belajar, belajar. masuk ya. Soalnya kan sesuatu yang baru juga buat saya. Saya mesti perkenalan dulu internalnya seperti apa, ya production line itu seperti apa, semuanya lah ya. Tapi memang studinya sudah ke arah bisnis juga. Memang sudah dari awal tahu mau nerusin ini dari diri sendiri, memang sudah pengen gitu juga, atau sebenarnya seperti apa bisa sampai Koko Cici dan nerusin gitu? Saya waktu itu majoringnya sih sebenarnya bukan bisnis, ke manajemen sistem. Memang juga belum berpikiran, namanya juga kita masih remaja kan, masih berpikirnya banyak. Betul. Cuman kebetulan era itu menjelang graduation memang kesehatan orang tua waktu itu memang ada sedikit masalah. Jadi ya pulang kira-kira bantulah bahasanya ya. Waktu itu Pak Yusuf mau memulai bisnis ini dengan berapa karyawan? Kombinasi kantor dan pabrik sih mungkin 50-60 ada kali ya. Oh udah 50-60 langsung ya? Iya mungkin. Cuman sih sebenarnya mungkin ya kayaknya kurang efisien aja era itu ya. Namanya ya First generation. First generation ya. Ya. Jadi begitu masuk awalnya ke bisnis ini, itu kan udah punya 50-60 karyawan. Langsung mainnya ke distribusi ke seluruh Indonesia gitu atau gimana? mainly sih Pulau Jawa dulu tentunya. Pulau Jawa dulu. Jadi pertama kali jualan tuh mulai ke toko-toko retail gitu kali ya, tradisional. Ya, tradisional market. Traditional market ya. Boleh dibilang 100% tradisional market. Traditional market. Ya. Oke. Jadi pada saat awal merintis juga itu Papa turun langsung ya. Jadi pada timnya memang beliau terlibat langsung dalam hampir semua aspek gitu, termasuk penjualan. Setahu saya begitu, betul. Termasuk terjun ke lapangan Terjun untuk ke lapangan. ke pasar-pasar tradisional dan sebagainya. Ya. Kita bisa mungkin R&D-nya pun tahap awal beliau juga sendiri ya melihat, Betul. bertanya segala macam Ya. sampai bisa lahir produk-produk yang lain dan seterusnya gitu ya, inovasinya. Karena era itu juga Pak Yusuf sendiri sangat tertarik untuk R&D untuk dapetin formulasi yang menurut beliau ya terbaik lah kira-kira gitu kan. Dan kalau kita bisa lihat dua era ya, di eranya Papa ya Pak Yusuf ini, kalau mungkin yang ditahu oleh Koko dan Cici, tantangan terbesar apa sih yang pernah dilewati di masanya beliau, dan nanti juga boleh sharing juga kalau sudah beralih nih ke generasi kedua sekarang di era modern inilah ya, kita bisa bilang dengan sistem penjualan yang semakin canggih dan seterusnya, juga tantangan apa yang pernah dilewati oleh Koko dan Cici ketika sudah memegang tampuk estafet gitu seperti itu. Kalau nggak salah harusnya di kerusuhan ya. Krisis 98. Krisis 98. Tentunya operasional mesti berhenti sesaat karena ketidakstabilan di kondisi di Indonesia. Mungkin karena He ada was in the overseas. ya saya juga lagi di luar negeri tentunya lagi sekolah, tapi dari cerita-cerita yang kita bisa tahu sih memang ada opportunity yang Papa bisa grab dan tetap fokus lanjut kembali setelah kondisi udah stabil. Jadi tetap ketemu opportunity di tengah struggle 98 itu, bisa melihat peluang juga, ada Justru peluang. melihat peluangnya setelah 98 struggle, setelah kondisi udah stabil, Papa yang tetap balik ke Indonesia yang handle kembali tentunya ada Tapi opportunity. Papi aman, karyawan aman saat itu? Ya, Aman ya. aman sekali, aman Memang sekali. kurang kondusif ya. Kurang kondusif, Kurang betul. kondusif, tapi so far aman. Aman ya, syukur ya. Iya. Ya, itu. Menarik ini, saya malah melihat ada opportunity yang dilihat oleh Pak Yusuf di peluang di momen itu, dan akhirnya mungkin hari ini itu menjadi salah satu titik balik gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu itu opportunity apa yang dilihat dan dieksekusi?
ingredients kita itu kan mainly pay with US dollar. Oke. Iya at the kan time. di saat kita krisis moneter itu, jadi ini kan bisa jadi pelajaran untuk banyak orang. Jadi dia mungkin merasa, oh this is my first business nih, di saat begini what I have to do, harus ngapain untuk secure kan. Jadi di saat itu kan orang itu lebih sibuk berbondong-bondong bawa uang keluar. Iya. So he didn't. Dia tarik balik uang dari luar. He trade everything into US dollar and the price boom. Itu antar perhitungan matang, pengalaman sama ya nekat nyari ada itu. Nggak semua orang berani itu di kondisi seperti itu ya. But it's a fact. Dan boom ya ternyata. Intuisi juga. Iya, ada intuisi. Ya kan? Tentunya waktu itu ada intuisi, beberapa big suppliers kan mereka kondisinya karena tidak kondusif, mereka sangat takut approach beberapa customers, Pak kita bahan baku di gudang banyak nih, mau nggak harga spesial? Dalam rupiah nggak apa-apa, kita lock aja kontrak, langsung ambil segini, kita kirim ke gudang, paymentnya nanti juga nggak masalah. Yang penting willing to bantu kita juga, Papa dengan entusiasinya, oke, stock up aja harganya murah. Habis stock up, lock up ya selesai kan. Kerusuhan itu berjalan, saya juga nggak tahu berapa lama karena era belum ada internet ya. Nah, setelah semuanya udah stabil, semua kembali US sudah mungkin 10.000, mulai produksi lagi kan, itu bahan baku setahun nggak habis, itu banyak semuanya. Tapi at least kan he secure di harga yang bukan sudah aman. di 10.000. Itu keuntungan bisnis banget ya kan. Itu bisa forsi lihat peluang banget. Oh ini bakal kita naik harga, jadi kita stok dulu nih, stok up dulu nih. Nah, sehingga ketika benar-benar naik dan segala macam kita menang poin gitu ya sana. Tapi itu nggak mudah karena menurut saya itu pasti karena Pak Yusuf udah dapat kepercayaan dari supplier. Ada hal yang sudah dibangun sebelumnya gitu loh. Jadi kalaupun kita tahu nih strateginya bisa begitu, tapi kalau nggak dipercaya ya susah juga gitu. Kalau belum punya nama baik dan seterusnya untuk wah ini nggak belum tentu dapat gitu. Jadi ternyata ada faktor itu yang juga membantu. Akhirnya menjadi titik balik orang mungkin di saat itu banyak yang ambruk, ini malah bisa berkembang gitu ya, bisa bertumbuh. Lagi lah. Mungkin lebih pengen nanya soal yang tadi kan Pak Yusufnya. Nah ini dari Ci Agustin sama Pak Agus waktu menjalankan ini gitu ya, kayak untuk tongkat estafet tadi diberikan, challenge-nya apa yang paling teringat langsung di kepala? Oh ini challenge-nya ini gitu. Kalau mungkin Ci Agustin dulu baru Pak Agus gimana? For me, I think it's easier bukan berarti I look down ya, karena dia kan my brother yang udah start duluan. Jadi waktu I come and ambil tongkat estafetnya, dia tinggal ikut leadingnya aja. Kita nyomong sejauh sebelum COVID itu tantangan pertama itu kan pas saya balik, memang modern market mulai merambah. Eranya Carrefour, Giant, Hero dan sebagainya. Saya juga lupa terlalu banyak. Era itu saya udah bilang sama Papa, kita mesti mulai ngikut ke modern market. Tentunya kita nggak bisa ninggalkan pasar tradisional. Cuman kan mulai mesti ikut beralih, ikutin tren. Ya, ini untuk convince orang tua ini biasanya nggak setuju segampang itu. Oke, berarti tetap mengalami ketidaksetujuan di awalnya. Tapi pasti. Apa yang dilakukan oleh Kak Agus ini juga belajar di pelajaran buat second generation nih. Kalau tantangan itu ada kan. Apa yang dilakukan? Apakah cuma maksain atau memberikan data dan bukti gitu loh, mencari data. Nih Pak, memang kita sudah eranya harus masuk ke gini modern market dan seterusnya by data gitu loh. Sehingga Papa akhirnya approve gitu. Atau seperti apa nih perjuangannya Kak Agus? Kayaknya saat itu sih data mungkin sangat minim ya, karena kan banyak yang masih baru juga ekspansi ke Indonesia. Jadinya yakinin kalau memang ini sebuah trial and error lah kira-kira untuk mencoba. Kalau misalnya pun nanti ternyata cuman enak dilihat, ternyata pasar tradisional lebih menggiurkan, ya kita tinggal withdraw kan. Dan setuju? Pak Yusuf akhirnya setuju? Ya boleh. Gitu kan. Coba-coba. Itu tantangan pertama untuk membuktikan dari Pak Agus, berarti ya ketika disetujuin ya udah mulai. Karena Papa kan selama ini memang tradisional market. 100% waktu itu memang. Kayaknya Carrefour tahun berapa baru mulai datang, itu era-era awal modern market itu. Tapi biasanya memang kayak gitu ya. Jadi kalau dari first gen ke second gen, caranya first gen sama caranya second gen pasti pengen coba hal-hal baru ya kan? Karena dunia kan berubah kayak gitu, pasti hal baru. Nah tetap harus minta approval, minta approvalnya ke first gen-nya gitu kan? Memang ada yang langsung lolos, ada yang langsung bisa juga ada yang ragu, ada yang bahkan menolak gitu ya, menolak total gitu karena mungkin merasa ya banyak faktor sih, apakah yakin ya anaknya sejauh tidak juga ada yang begitu kan. Nah tapi ini kita melihat berhasil masuk modern market. Nah ketika masuk modern market, apakah memang mulus sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Kak Agus pada awalnya, atau ternyata yang dikhawatirin Papa ada benernya nih, kayaknya
ada sedikit langsung tidak langsung profit lah kalau kita bilang, tidak langsung jalan, sehingga harus dulu ya, loss dulu gitu. Sehingga masih harus ada upaya-upaya lebih untuk bisa akhirnya bertahan di modern market. Kayaknya sih awal-awal modern market itu lebih ke sacrifice untuk pengenalan produk, ada fee yang kita mesti bayarkan dan sebagainya, lebih ke exposure lah. Kalau untuk profit sih mungkin awalnya tentunya tidak, karena banyak fee yang kita mesti bayarkan di awal-awal untuk join. Jadi anggap aja marketing gitu ya. Iya, branding, marketing. Sana ya. Jadi memang untuk mendapatkan exposure gitu ya. Nah, akhirnya harus berjalan dan akhirnya titik modern market ini akhirnya dikuasai. Ya, bisa dikatakan bukan cuma di satu market, maksudnya bukan cuma satu kayak Carrefour tadi gitu ya, tapi akhirnya ada di beberapa modern market dan akhirnya sudah ketemu pola yang bisa dijalankan sampai hari ini gitu ya. Tadi ada yang kita juga belum tanya nih, Ko Randy, di mana Metal Fortis ini namanya dari mana sih? Nah, itu boleh diceritain nggak? Metal Fortis sendiri awalnya Pak Yusuf ketemu dengan nama ini tuh seperti apa gitu? Ada nggak story behind it? Yang saya tahu dari orang tua itu sebenarnya papa tuh dari awal itu sebenarnya nggak rencana kata metal, cuman merawat total, sampul merawat total. Yang di bold kebetulan metalnya aja. Iya, kan? betul. Packaging. Cuman karena penyebutannya panjang, plus banyak yang suggest, pas karena itu kata papa ada era-era band metal atau apa yang datang Jakarta. Bon Jovi. Bon Jovi. Iya, papa kan selalu bilangnya band metal padahal itu sebenarnya Bon Jovi. Dia band hari ini masih selalu bilangnya band metal. Disingkat aja jadi metal, merawat total. Yeah. Soalnya brand Metal Fortis ini benar-benar identik sama metal. Panjangin rambut, cowok-cowok yang mau main gitar, mau panjangin rambut, pakai sama metal. Itu identiknya tuh awal di situ. Jadi kayak pas banget gitu ya, namanya tuh dengan fungsinya pas. Padahal awalnya dari singkatan merawat total gitu ya. Betul. Bukan memang langsung pengen ke metal loh. Enggak rencana ke metalnya ini. Pas begitu ya. Pas begitu ya. Luar biasa sih. Dan akhirnya dipertahankan dan akhirnya berkembang produknya lain pun ya udah Metal Fortis gitu ya dan seterusnya gitu ya. 40 tahun itu satu masa yang bukan singkat, banyak tantangan-tantangan dihadapi. Nah, ketika Cici mulai masuk nih, yang tadi bilang after COVID berarti ya, after COVID. Yes, post COVID. Itu lagi stabil atau memang lagi habis chaos juga? Karena banyak kalau kita bilang COVID kemarin banyak bisnis yang chaos ya, artinya dengan berbagai macam jenisnya lah ya, mereka punya permasalahan. Apa Metal Fortis juga ngalamin atau oke-oke aja sehingga Cici masuk dengan kondisi stabil gitu? Saya kayaknya masuk di kondisi cukup stabil karena Metal Fortis kan sudah terbantu dengan AHA. No, it's true. Sudah terbantu dengan AHA. Jadi memang kita kan tadi yang kayak Koko bilang itu kita sudah mulai merambah ke online market kan? Oke. Tahun berapa itu masuk online market? 2019 ya. Iya, betul. 2019. Oh, malah sebelum COVID ya? Udah melirik itu ya? Kayaknya sebelum COVID, sudah COVID belum ya? Kayaknya sebelum COVID. Tapi langsung dengan AHA di awal atau memang sempat jalanin sendiri dulu oleh tim internal? Langsung dengan AHA. Langsung sudah ya, makanya Cici bilang sudah langsung stabil COVID. Berarti AHA ya ikut pusing juga itu ya. Kemarin itu. Tapi malah dari situ orang belanjanya memang. Kalau kemarin COVID itu orang kadang nggak boleh keluar, bahkan ke supermarket pun nggak boleh ya, semua transaksi berpindah ke online. Sehingga pembiasaan baru terbentuk gitu ya. Nah, ternyata Metal Fortis sudah siap. Sudah siap ketika itu masuk situasinya. Karena di AHA sendiri kan kita juga pilih-pilih ya. Maksudnya brand kita juga lihat nih brandnya bisa berkembang nggak di online dan kita lihat wah Metal Fortis ini punya banget potensinya. Makanya dari situ kita bangun tokonya, kita bahkan bangun dari nol untuk toko tadi Shopee-nya, toko online-nya lah ya. AHA bangunin dari nol. AHA yang bangun untuk naikin. Luar biasa. Dan itu kepercayaan penuh berarti dari Metal Fortis dengan AHA di awal dan akhirnya hari ini bisa dikatakan bisa mau datang sih berarti puas dong ya. Ini. Berarti kalau ada yang mau bangun dari nol juga AHA itu boleh banget ya. AHA bisa bangunin dari nol ya. Kalau dulu kan memang karena brandnya. Kalau brandnya dari nol banget, nah itu belum bisa. Tapi kalau memang sudah brandnya di luar udah kuat, dia mau berkembang nih di online. Nah kita lihat potensi itu, kita willing untuk bantu naikin. Jadi benar-benar tergantung dari potensi brandnya. Jadi AHA juga pilih-pilih dong. Ya kan untuk dari segi brandnya sendiri. Ya karena kalau kita lihat potensinya, ya kita gas. Hari ini ada berapa marketplace berarti sampai hari ini untuk tim Metal Fortis? Berapa ya? Lazada, Kalau yang lewat Shopee, TikTok, Lazada, hampir semua udah yang top-topnya ya? Iya, yang ada ya. Dan berdampak nggak kalau menurut Koko Cici sebagai pimpinan di perusahaan ini zaman sekarang ya, penjualan online ini apakah menjadi the top-nya di perusahaan atau tetap tradisionalnya atau berimbang atau seperti apa? Kalau kita lihat kan kalau di luar isu-isunya memang sudah ya harus online gitu loh. Customer zaman sekarang
ya sudah nyamannya belanja dari jauh, harga lebih murah dan segala macam lah, bahasanya bisa begitu. Untuk Metal Fortress Imbang-imbang lah ya. Imbang. Paling enak itu. Dua-duanya bagus. Itu bisnis yang dilewati. Tidak ada yang tumbang ya, semuanya berarti mesti berjalan dengan. Kalau kita kembali mungkin pada kisah ya. Dalam artian Metal Fortress ini brand yang punya pangsa pasar khusus, kalau kita bilang tadi singgung oleh Pak Andre. Ada loyalis yang memang seneng banget dengan produk ini dan merasa butuh kalau mereka memang sudah di bidang itu gitu. Contohnya tadi rambutnya pengen panjang ya, pengen jadi anak band lah seandainya, atau mungkin pergaulannya gitu. Dan itu mereka turun temurun, mulut ke mulut gitu, percaya banget dengan hasil yang bisa dihasilkan oleh Metal Fortress. Dan apakah dengan demikian Metal Fortress memang tahu persis juga niche-nya, marketnya dari Metal Fortress sendiri? Oh, ini memang ada kalangan-kalangan begini yang perlu kita jaga nih, perlu kita rawat, sehingga apa yang dilakukan untuk mempertahankan niche market gitu. Jadi kan ini marketnya dengan image bahwa untuk memanjangkan rambut itu kan dari first generation-nya. Iya kan, dan reviewnya pun ini dari marketnya, not from the company. Jadi company kan kita nggak sales pasti atau sekian-sekian bisa memanjangkan. Yes, tapi kalau dari second generation, kebetulan kan saya yang in charge ya untuk di bagian marketing. Jadi of course kita harus sedikit evolve dengan kata-kata yang bisa diterima generation yang sekarang maybe lebih ke Gen Z atau apapun, tapi nggak dirubah dari konsep awalnya. Jadi tetap ada trademarknya tetap harus dipertahankan, tapi cara penyampaiannya itu yang kita harus adjust sedikit. Adjust lagi. Ya. Oke, ya Cici, Koko, kalau kita sudah menyimak tadi berbagai ulasan gitu ya, saya tertarik nih kalau mau tahu di setiap tantangan yang dilewati tadi ya, di eranya Pak Yusuf maupun di eranya Ko Agus dan Cak Agustin itu pasti kan ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk nendang gitu ya, bisa disolusi gitu. Nah, zamannya Pak Yusuf sendiri itu apa sih yang dilakukan oleh beliau yang paling utama dan mungkin konsisten dilakukan gitu ya, setiap kali ada struggle, setiap kali ada masalah itu apa sehingga bisa akhirnya lewat tuh masalah-masalah yang berat di era itu gitu. Konsistensi udah pasti. Semua pengusaha yang bisa standing dengan durasi waktu sekian lama, pasti satu dia punya konsistensi, dua disiplin, dan kalau yang kita lihat Papa itu willing to evolve. Willing to evolve di setiap era, fase yang dia lewatin kan udah jauh sekali ya. Ya, jadi dia willing to evolve dengan keterbatasan pengertian dia di era yang sekarang. Itu penting banget kan, era berubah, bisnis juga harus bisa terus beradaptasi sama keadaan. Betul. Tapi biasanya ada satu hal yang dipertahankan. Ibaratnya ini loh identitas kita, karena kalau ini diubah berarti bisa jadi ya nggak kehilangan identitas bisnisnya. Ada nggak yang seperti itu yang selalu Pak Yusuf pertahankan gitu? Ya, kan konsistensi adalah salah satu nih yang dipunya oleh Pak Yusuf ya. Nah, konsisten dalam hal apakah sehingga semua timnya mungkin juga menjadi seperti itu. Value-nya akhirnya tim itu value-nya seperti itu. Kayaknya fully monitor itu salah satu yang dia surveillance ya, surveillance-nya di mana-mana gitu ya, kayak selalu monitor timnya gitu. Hands on kali ya, lebih hands on. Hands on sih lebih juga lewat kita ya sekarang. Lewat second generation, tapi he always need the report. Even until today. Jadi benar-benar nggak boleh kayak satu hal lewat gitu aja tanpa monitoring yang jelas gitu ya. Betul. Jadi pada masa itu sebenarnya waktu Koko Cici belum turun ya, maksudnya belum terlibat karena masih studi dan segala macam. Kalau memang tipikalnya beliau Pak Yusuf seperti itu ya, apakah ada orang kepercayaannya sebelum kepada second gen-nya gitu yang bantu beliau itu? Karena kalau handle sendiri kan cukup melelahkan dan tentu butuh juga untuk orang-orang yang bisa membantu lah di bidang-bidang tertentu, report beliau gitu, bantu ngontrol untuk bisnisnya bisa berjalan. Jadi sebelum Koko dan Cici ada orang-orang yang dipercaya oleh Pak Yusuf di masa awal itu? Pasti ada. Pasti ada. Everyone needs a team. Dan sampai hari ini orang-orang itu juga yang mungkin masih terlibat, akhirnya bisa menjadi bantulah proses estafet itu kepada Ko dan Cici, Ko Agus dan Cik Agustin ya. Betul. Luar biasa. Kalau justru di zaman sekarangnya, apa yang menjadi pilihan ya dari Ko dan Cici ketika kepercayaan itu sudah diberikan sepenuhnya, ketika ada tantangan, ada struggle, mungkin kemarin kita bicara pandemi atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang sudah dirasakan gitu ya, apa yang menjadi solusi yang selalu dikedepankan oleh second gen-nya dari Metal Fortress ini? Pastikan we have different level of education. Iya kan, pilihan edukasi di eranya second generation itu of course lebih baik daripada first generation.
pilihan edukasi ya, bukan pengalaman ya. Iya. Jadi dengan kita dikasih kelebihan itu, so we bring back. Tapi pasti kita ini kan anak entrepreneur, anak pengusaha. Jadi kita juga dari kecil kita di brainwash arahnya ke sana. Pasti. So he is like setting, tapi mungkin brainwashnya dengan kita berdua itu kan caranya beda ya. Satu dua kan talenta kita juga masing-masing kita ada strength dengan weakness. Jadi kita second generation itu lebih coba atasinnya itu dengan communication, discussion. Karena setiap perusahaan yang ada first generation tanpa generation transfer pun selalu ada argument. Iya, betul kan. Nah, itu untuk selesainya itu kan juga tantangan. Iya. In my opinion. Jadi paling itu dengan cara kita harus build communication dan discussion yang lebih open, lebih easy. Iya. Betul. Tadi menarik tuh, ya kan? Tadi dibilang dari awal udah mindsetnya adalah udah harus nerusin usahanya. Apakah itu kayak agreement yang di awal nih? Papa biayain nih kuliah keluar negeri, tapi lu balik ya gitu. Kayak lu balik, lu harus balik gitu ya. Betul. Karena ada yang nyangkut. Iya kan? Kayak di luar negeri udah bangun karir sendiri gitu, bangun karir gimana? Sebenarnya nggak ada agreement seperti itu awalnya. Cuman tentu ya udah nyaman di luar, pengen lanjut kuliah ataupun karir di luar. Cuman kan kebetulan kesehatan Pak Yusuf waktu itu memang kurang baik. Jadinya akhirnya saya putuskan baliklah bantu. Same with you? Apa kayak gitu juga, no, Cik Agustin? I'm lucky ya, lebih beruntung daripada my leader. Tapi we both agree and understand bahwa dia kalau kesehatannya menurun berarti kan stress levelnya saat itu very high. Walaupun dia punya tim itu kan basically he is handling semuanya sendiri gitu. Jadi need help-nya di situ ya. Pasti. Masih butuh anak-anaknya bantu. Kesadaran dari anaknya. Idenya bukan agreement, bukan juga dipaksa, tapi itu kesadaran. Nah, akhirnya hari ini pasti merasakan keputusannya tidak keliru gitu ya, meninggalkan peluang karir kalau kita bilang, kenyamanan di luar negeri, tapi memilih untuk kesehatan orang tua, daripada akhirnya bukan cuma kesehatannya, tapi malah membantu usaha mengembangkan bisnis yang sudah ada, yang sudah dirintis, bisa lebih bertumbuh dan berkembang gitu ya. Wah, keren banget ya. Keputusan-keputusan itu memang kadang-kadang di persimpangan tuh, aduh ini pilih nerusin atau pilih karir gitu ya. Seperti itu. Harusnya sih nggak ada penyesalan lah ya. Mungkin hari ini siapa yang nggak tahu gitu. Iya. Karena kalau kuliah keluar negeri kan kayaknya udah nyaman, ya kan. Peluangnya juga di sana, menarik kan. Sangat menarik. Apalagi sudah memang networkingnya di sana ada, studinya di sana segala macam, peluangnya besar lah. Nah, kalau kita ngelihat sisi lain lagi nih dari Metal Fortis ya, kalau kita lihat kan pasti ada setiap bisnis kita bicara pasti ada sebuah culture, sebuah nilai yang ditanamkan yang bagaimana bisa membuat kita tuh bertumbuh dan berkembang. Nah, di tangannya Ko Agus dan Cak Agustin ini apa sih yang paling ditanamkan kepada setiap timnya gitu ya, setiap karyawan gitu. Ini loh sebuah value dari kita untuk kita sama-sama melangkah maju gitu dan untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Apa aja sih yang biasa diberikan kepada tim gitu? Disiplin ya. Lebih ke efisiensi ya. Efisiensi. Inovasi? Always, all time. Kalau inovasi. Mereka suruh berpikir gitu ya untuk juga mencari apa peluang-peluang yang ada segala macam. Memang tantangan juga sih kalau saya sering membaca gitu sekarang ya, banyak leader atau manager atau mungkin juga para founder tuh ternyata kalau memiliki karyawan lintas generasi kita bicara ya, ada yang generasi X, ada generasi Y, dan sampai generasi Z hari ini gitu ya, itu treatmentnya bisa berbeda tuh, karena pola kerja mereka, kebiasaan mereka, cara berpikir, dan terhadap teknologi juga kecakapannya berbeda gitu kan. Nah, bagaimana nih sebagai leader yang memiliki karyawan atau tim dengan lintas generasi seperti itu, karena ini usaha udah panjang, saya yakin pasti timnya lintas generasi, udah berani jamin saya. Nggak ada tanya, nggak usah tanya pasti begitu kan. Nah itu tantangannya gimana tuh untuk bisa, ini beda nih pasti treatmentnya, penyesuaiannya ya. Iya, atau seperti apa, atau dipukul rata gitu, atau bagaimana, ada seterusnya. Kayaknya sih tantangan kita berdua pasti berbeda, sama-sama punya tantangan, tapi kan fase kita untuk join the company itu di era yang berbeda. Mungkin he can go first, tantangan dia apa? Oke. Terutama kita misalnya per hari ini lah, ini pasti timnya kan ada yang Gen X tadi, Gen Y, Gen Z gitu ya, bahkan mungkin lintas culture juga, dalam artian beda suku, beda agama, beda budaya. Nah, handling orang-orang dengan brand sudah besar tapi orang-orangnya juga lintas banget itulah, maksud kita bisa beragam gitu ya. Itu seperti apa tuh yang dihadapi atau dialami oleh Pak Agus itu sendiri?
Kalau suku agama sih kayaknya sih no problem lah ya. Ya. Kalau masalah perbedaan Gen X dan Gen Z itu memang problematik. Kalau yang Gen X agak nggak melek teknologi, jadinya biasanya sih kita ada pembaruan staff baru yang dari Gen Z untuk handle hal-hal yang lebih untuk kekinian lah ya. Ya, lebih ada tech-nya ya, lebih teknologi. Betul, biasanya ke Gen Z. Iya, yang masih old school ya Gen X yang masih yang nyaman dulu. Tapi style kerjanya Gen Z juga beda loh. Ya, betul. Gen Z itu beda juga ada Gen X itu ya. Itu jadi satu apa sih kita bilang tantangan tersendiri nggak bagus ya. Oh, ada ini anak kadang-kadang mereka maunya on time pulang ya, kadang-kadang maunya ada healing time gitu ya. Terus lebih kritis juga kan, mereka bisa mempertanyakan kebijakan dan seterusnya gitu. Ngalamin nggak? Daripada ada tim yang Gen Z gitu bicara gitu ya. So far sih enggak lah ya. So far aman ya? Dapat Gen Z baik. Aman namanya. Tapi itu ciri khas ya, kita lihat ciri khas. Dan itu bukan kekurangan, malah itu justru satu karakter yang kalau diolah dengan tepat ya Gen Z ini bisa diberdayakan dengan maksimal. Karena mereka kritis ya, mereka melek teknologi, cepat adaptasinya ya seterusnya. Itu juga satu nilai plus gitu ya. Nah kalau dari sisi yang Cici yang belakangan masuk ini, belakangan masuk, dan sampai pada hari ini 6 tahun lah ya kita bicara, sudah ada di tim Metal Fortis secara concern full gitu ya. Apa sih yang menjadi tantangannya Cici tersendiri, khususnya terhadap culture ya, kita bilang culture kerja gitu ya, satu value, satu nilai yang ada untuk dijalankan bersama, baik sebagai founder, baik sebagai leader maupun sebagai tim gitu, untuk bisa scaling up bareng. Tantangannya ada sudah pasti dengan yang tadi dibilang dari Gen X, Y dengan Z itu kan cara untuk communicate ke mereka itu caranya beda-beda. Dan itu kan udah satu tantangan tuh. Tapi for me it's not really a big problem, tapi lebih bagaimana untuk blend mereka jadi satu. Kan as a leader you need to use mereka punya strength untuk nutupin weakness sebelah sini, and the other way around. In my opinion ya, that's my style. Terus gimana caranya itu? Justru ngeblendnya itu gimana? Communication by meeting. Just tell them I'm here not to make everybody happy, enggak untuk mereka harus like me, tapi I'm here like to make sure the company must run untuk kepentingan kita semua. Just say it. It's normal kan kita leader, betul. Kita sampein goalnya apa yang mau dicapai ya kan, terus biar mereka yang figure out juga kan gimana caranya work together, kita set the environment gitu kan untuk mereka bisa bekerja bersama ya kan, and then facilitate. Biasanya kita facilitate kalau misalnya ada konflik atau apa ya leader kita harus facilitate juga kan. Kita kan posisinya dikasih as a leader, tapi mereka kan they don't have to like me. Iya kan, bukannya harusnya kita argument terus segala enggak, tapi you need to pass the message. Iya. Katanya you're not selling ice cream kan? You're not trying to make everybody happy. Kita nggak bisa semuanya happy. Tapi kalau yang penting goalsnya itu harus menjadi patokan bersama gitu, goalsnya segala macam. Penasaran banget sama journey-nya ya Metal Fortis. Itu kan udah lama sekali dari 89 gitu ya. Sampai sekarang. Tadi kan keep innovating kayak gitu-gitu. Sebenarnya buat menurut kalian sendiri ya, kalian both bisa jawab dari yang membuat bisnis Metal Fortis ini dari awal sampai sekarang itu bisa bertahan and keep going, stay strong on the market. What is that menurut kalian? Personal dari masing-masing ya, dari Ko Agus, Agustin, apa yang membuat itu bisa segitu lama? Karena bisnis bisa segitu lama itu jarang ya. Biasanya di 5 tahun pertama close down, 10 tahun pertama close down. Bisa segitu banyak generasi dari decades ya, dekade. Itu apa yang membuat itu bisa sampai sekarang itu? Mungkin dari Ko Agus dulu. Mungkin salah satu kepercayaan kita untuk konsumen, kualitas produk kita selalu sama, maintain dari awal sampai sekarang. Iya, kan takutnya karena krisis A, krisis B, orang mulai cut corner dan sebagainya. Jadi dari Pak Yusuf itu selalu avoid hal-hal seperti ini. Jadi kita nggak cut corner lah. Bener-bener trust ya, build the itu trust sama customer. Always deliver quality, produknya sama gitu kan. Itu key. Biasa kan kalau bahan baku naik ya kan, dia mulai cari gimana caranya supaya bisa turunin kualitas tapi harganya masih bisa lebih sama gitu kan, biasanya kayak gitu. Tapi not like that. Not like that. Oke, great. Trust penting sih, teman, trust. Kalau nggak ada itu mungkin nggak lintas era gitu ya. Dan ini sudah ya tadi bilang sudah berapa dekade.
Jadi salah satunya dari Kak Agus adalah trust dibangun ya. Trustnya Tidak dibangun. boleh sama sekali mengurangi atau apapun lah artinya itu, walaupun di tengah krisis-krisis yang sudah dilalui selama ini. Betul. Yes. Kalau dari Cik Agustin? Saya setuju sih untuk quality produk itu penting, tapi kita kemarin baru selesai meetingnya kita discuss bahwa untuk maintain efisiensi itu sangat perlu karena untuk company cash flow itu di era apapun we never know Iya. apa yang bisa terjadi besok. Jadi kita tidak bisa kayak yang kita maintain ini juga dari first generation bahwa kita tidak perlu sibuk over expand. Jadi kita coba untuk stay efficient dengan tim yang sudah ada dan kita innovate cara kerjanya, bukan quantity orangnya. Efisiensi di cara kerjanya. Ya, iya. Cara Nah, inovasi kerjanya, yang inovasi. dilakukan gitu ya, Betul, sehingga tetap betul. bisa maintain dengan baik. Iya, benar sih. Luar biasa sih. Nah itu tadi butuh surveillance kan, Iya. butuh benar-benar cek timnya ngapain, ya kan? Betul. Pasti ada, kalau kita benar-benar cek, kita pasti ketemu nih. Ini inefisiensinya di sini Iya, nih, betul. ternyata. Inefisiensi. Bottlenecknya tuh di sini gitu ya. Baru diberesin gitu. Baru ya. diberesin. Kalau nggak pernah dicek, kita nggak tahu, akhirnya nebak-nebak, Iya. bisa salah langkah juga gitu. Iya. Itu kita bicara tantangan dari tadi. Nah sekarang saya mau lari ke pencapaian nih ya. Kalau yang orang tahu sih ya Metal Fortis merek besar, brand besar, sudah lama bertahan gitu. Tapi dari sisi pandangan foundernya sendiri, baik itu first gen mungkin dari Pak Yusuf pernah cerita gitu ya, ataupun dari Kokodachi sekarang sebagai second gen, apa sih pencapaian terbesar Metal Fortis? Baik dari mungkin boleh dari sudut pandang bisnisnya, atau mungkin bahkan di luar bisnis gitu ya. Seperti apa gitu pencapaian terbesar dari kacamata founder dan leadernya sendiri gitu. Ya buat saya sih pencapaian terbesar itu setiap kali bisa launching produk baru aja dari semenjak era kita lah second generation ya. Jadi always launching produk baru, inovasi itu sebuah pencapaian, ya pencapaian. kan? Karena Jadi nggak langsung memang pasti ada R&D segala macam baru bisa launching gitu ya. Iya, betul. Karena kan kalau misalnya brandnya cuma itu aja produknya, berarti itu stuck. Ya kan? Iya betul. Betul. Dia nggak keep innovating. Nah, ini kan dengan keep innovating ya itu suatu pencapaian juga. Itu paling memorable berarti ya. Pokoknya yang teringat oleh Kak Agus, achievement kami terbesar itu kalau setiap bisa lahir produk baru, dan apalagi bisa diterima di masyarakat gitu ya, bisa eksis gitu produknya terus gitu ya. Iya. Kalau Ci Agustin gimana? Sama kalau yang kali ini kita sependapat. Jadi setiap launching produk baru, ya itu achievement yang kita rasa kayak every product launching ya. Karena every product launching itu kita dari first generation sistemnya masih sama, bahwa setiap produk sudah launching kita bukan berarti langsung successful. We are waiting for the feedback, Iya. problems, komplain. Nah, untuk solve-nya itu kan kita perlu waktu lagi. Tuh, build-nya ya. Berarti Iya. build produknya, dia bukan launching udah beres, it's not there, It's not not there, that, not even it's not close. even close. Tetap harus ya gimana caranya supaya ngelakuin produk yang ini, yang udah baru. Betul. Berarti produk ini Sampai masih baby betul-betul ya kan? bisa diterima market. Ya, dan itu achievement. Ya, That's good, that's bisa eksis seperti produk-produk Yang- yang lainnya iya, yang yang udah luar, hero produknya, yes di situ ya, jadi achievementnya yang dirasakan oleh second gen-nya gitu ya. Betul. Kalau setiap launching produk, itu loh pencapaian gitu. Betul. Saya mau nanya nih Koko Cici, kalau pernah nih baca mungkin review dari customer zaman sekarang kan gampang tuh, kalau zaman dulu mungkin harus tanya satu persatu kan di pasar gitu, gimana nih, sekarang terbuka lah bisa. Ketika baca review-review yang positif ya, tahu bahwa perjalanan Metal Fortis sudah segini jauh loh, diterima masyarakat dengan segini baiknya segala macam itu. Seperti apa yang muncul dalam perasaan, dalam batin dan pemikiran gitu? Oh pasti happy ada gitu. Tapi apa yang dipikirkan, apakah menjadi ini satu tanggung jawab yang besar juga? Kita berarti harus terus konsisten di mempertahankan ini, atau malah menjadi dorongan dari dalam gitu? Kita terus harus bisa lahirkan produk-produk, menjaga supaya orang yang happy menggunakan produk kita itu mereka akan terus happy, bahkan bisa diwarisin ke anak-anaknya juga gitu. Ini pakai produk ini pakai produk ini untuk itu timbul apa sih kalau setiap baca review positif? Karena pasti banyak review positifnya. Iyalah, udah dari berapa lama. Udah dari dulu. Ya lisa dulu aja kalau kita bicara generasi atas kita, papa mama kita sendiri aja kadang sama om tante ngomongin gitu kan. Nah sekarang anak muda kan pasti reviewnya di tulisan. Akhirnya lebih terakses lah gitu ya, bisa ada buktinya juga. Buktinya kalau dulu kan masa sih dia ngomong gitu, sekarang kan bisa dibaca sama-sama. Apa yang muncul, apakah lebih happy doang atau sekedar ya gue harus terus maju, atau justru ini tanggung jawab nih, nggak boleh nih sampai nanti yang sekarang hari positif besok bisa reviewnya negatif ketika ganti era, ganti generasi gitu. Mungkin bisa beda tuh antara Koko dan Cici, karena setiap orang pasti timbul sendiri tuh ketika baca-baca gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih ya tentu senang, Ya, happy pasti iya. ya. Cuman kan itu juga tanggung jawab kita sebagai owner untuk maintain kualitas yang sama supaya tetap happy dan orang-orang puas dengan
review-review seperti itu. Karena kalau kita lihat review-reviewnya kan kadang-kadang bukan hanya produk ya, memang banyak aspek loh. Baik dari segi kemudahan diperoleh, ya kan, Betul. bagaimana juga mereka bisa mungkin ya harganya mereka jangkau gitu ya, dan segala macam, ketersediaan di pasar, seterusnya. Kalau mereka ada di daerah-daerah tertentu yang mungkin ya online oke, tapi kan nggak selalu harus orang itu pasti online, kadang-kadang mereka lagi butuh ada ya, itu juga banyak faktor. Kalau saya lihat review-review pasti ada aspek itu semua lah, bukan cuma produk kan, dan Betul. luar biasa happy-nya tentang menjawab gitu. Dari Cici? Sama jawabannya. Oh, sama. Saya kalau ini sama pasti Sama kita terus ya. happy. Luar biasa ya, Oh, iya, kayak soulmate banget. Sejiwa Iya, banget. tapi udah pasti kalau kita baca review yang positif, satu itu kan kayak apa, happy pastilah. I feel like kita punya effort itu semua kita Terbayarkan bisa ya. maintain produknya seperti ini. Tapi juga jadi satu I cannot say pressure. Sebentar, kata-kata yang pantas itu kayak motivation. Iya. Dorongan motivasi. Dorongan. How can we be better lagi gitu. Oke. Kita kan nggak boleh cepat satisfied ya. Iya. Saya tambahin sedikit ya. Boleh. Banyak Untuk juga silakan. untuk dapat review-review yang memuaskan selain dari sisi kualitas produk, tapi mungkin juga ada dari sisi pengiriman, packaging dan sebagainya dengan mudah diperoleh dan sebagainya. Itu tentunya kalau tanpa AHA Commerce kita tentunya juga Ini true. ya kita juga nggak bisa mencapai review-review positif seperti itu. Jadi It's ya a tentu teamwork. saja ada teamwork dari Dari- AHA Commerce. Ya. Ini langsung happy dengernya. Review Ini positif. review positif juga ya. langsung happy dengernya. Happy juga kan, langsung full senyum loh. Kita semua langsung full senyum, langsung happy. Iya. Karena ternyata kolaborasi di zaman sekarang itu sangat diperlukan ya. Dan kekuatan kita di bidang mana, mungkin kekuatan pihak lain di aspek Betul. yang lain, dan itu ketika dikolaborasikan menjadi kepuasan bagi customer ya, bagi yang Betul. end usernya seperti itu. Dan ternyata bukan cuma di penjualan ya, sampai pengiriman, di handle Iya. packaging segala macam Iya, ya. betul. Luar biasa ya. Barang-barang ini. Sampai kita pun di package bareng-bareng ini. Oke, menarik. Terima kasih ya jawabannya. Jadi ini kayaknya udah terakhir nih Koko Cici ya, karena udah banyak banget kita bisa pelajari. Kita di podcast Founder Story ini selalu ingin menggali satu pesan yang bisa digunakan dan diterapkan oleh para pemirsa, para sobat founder kita yang mungkin mereka ini adalah orang-orang yang juga second gen, ada yang justru baru merintis ya, ada juga yang mereka sedang punya usaha lagi di ujung tanduk gitu ya, struggle. Nah, kira-kira kalau boleh berbagi tips dari masing-masing ini, kan pasti POV-nya berbeda walaupun menjalankan bisnis yang sama ya, experience dan knowledge-nya latar belakang pendidikan berbeda gitu. Dari Ko Agus dan Cak Agustin, boleh berbagi kepada sobat founder apa sih yang harus mereka paling ingat setelah sesi podcast hari ini. Mungkin yang lain kisah-kisah pasti ada aja yang terlupakan, tapi yang ini para pemirsa harus ingat gitu loh. Ini bisa jadi solusi untuk hal-hal yang dihadapi di luar sana. Iya. Karena begini, sorry, I'm quite detail person ya. Jadi kalau untuk perintis dengan second gen itu kan pasti beda solusinya. Iya. In my opinion. Kalau Iya. untuk perintis, think positive, do not give up. Do not give up. Do not give up. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Solusinya. Iya. Oke, kalau bagi second gen. Do not hesitate untuk hire AHA. Ini juga dugaan saya. Jawabannya. Katanya kan jawabannya harus yang ini kan, fakta kan. Do not hesitate untuk hire AHA. Because sekarang itu kan udah era yang bisnis itu kan kita selalu harus belajar collab dengan third party ya, Betul. agency. Jadi kayak they provide kayak quality service, so why not? Full senyum kan? Terima Iya, kasih. pesan yang luar biasa. Saya agak berpikir jangan-jangan besok Pak Andi akan ngundang ke Coach Cici 3 episode ini. Karena closing statement-nya sangat full happy gitu. Iya, nggak pernah nih closing statement diiklanin, nggak Saya pernah. mau kaget gitu. Untuk second gen sudah, untuk third gen sudah gitu. Untuk Yes. yang struggle tetap never give up gitu ya. Never give Solusi. up, cari solusi terus. Oke, Nice, itu very dari nice. Cak Agustin, dari Ko Agus boleh. Gimana, Pak? Ya kalau yang mau rintis sih mungkin lebih inovatif, lebih fokus ke efisiensi. Efisiensi penting sekali ya. Iya perlu. Kalau yang untuk second gen mungkin gandeng AHA Commerce lah. It really solve our problems. Itu nggak briefing ya. Yeah, it really solve our problems. Oh, very nice. Karena bagi second gen tantangannya adalah dunia digital ya, di era-era Betul. transaksi yang lebih commerce gitu Betul. ya, dan itu kalau nggak ada mungkin yang third party yang ahlinya agak
satu kesulitan tersendiri, mungkin banyak hal yang bisa kita nggak efisiensi juga di sana gitu, trial and error gitu ya. Nah itu akhirnya dua-duanya ngomong sama ya. We're very happy. Kita benar-benar bisa bantu ya Metal Fortis dari awal untuk kita sampai packing dan lain-lainnya. Dan kita kerjasama udah lama, ya kan? Jadi ya kita itu yang kita mau bangun. 7 years untuk kita kerja bareng. Luar biasa itu ya. Jadi sama-sama saling mengapresiasi, sama-sama saling mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang gitu ya. Betul. Terakhir sekali ini sudah, kalau kita sudah berbagi poin kunci untuk para sobat founder, oke sudah. Yang paling terakhir adalah dari seluruh hasil diskusi kita hari ini, pembahasan terkait Pak Yusuf ya, bagaimana Metal Fortis di awal, pasar tradisional, modern market, hingga hari ini commerce market gitu kita bisa bilang ya, dan juga second gen sudah mulai berjalan, ambil alih tongkat estafet. Kalau boleh berbagi quotes singkat, kutipan, quotes singkat, kata-kata motivate gitu ya, apa yang bisa dibagikan kepada kita semua? It's the same. Stay disciplined, stay consistent. Stay disciplined, stay consistent. I like that. Stay disciplined, stay consistent. Keren banget itu ya. Oke. Dari Agus, kayaknya itu juga. sama. Idem ya. Iya. Berarti memang itu value-nya berarti. Iya, Stay disciplined, stay consistent. Kalau nggak mungkin nggak mungkin bisa selama itu kalau nggak disiplin, kalau nggak konsisten. Disiplin dalam apapun loh, disiplin dalam menjalankan value-nya, disiplin dalam tim kerja segala macam ya, pola-pola kerja seterusnya. Dan satu yang harus kita ingat sebagai founder, bahwa hari ini terus diulang oleh kedua beliau ini adalah efisiensi. Saya menangkap bahwa ini baru kali ini saya mendengar ada satu kata yang diulang-ulang terus, selain disiplin dan konsisten ya, tapi adalah efisiensi. Berarti untuk bisnis bisa maju dan berkembang, terutama di era sekarang yang kompetitif banget gitu ya, efisiensi menjadi salah satu solusi. Kadang-kadang kita bisa hemat dari awal tanpa harus bertarung harga di luar keras dan capek-capean gitu ya. Kita sudah bisa mengambil dari awal strategi seperti apa. Dan itu bisa menjadi satu pembelajaran penting buat kita petik dan kita bisa terapkan juga dalam bisnis masing-masing yang dijalankan di depan. Terima kasih banyak Pak Agus dan Si Agustin. Salam buat Pak Yusuf juga dan seluruh keluarga besar dari Metal Fortis. Semoga makin sukses, makin maju. Dan para sobat founder dimanapun berada yang menyaksikan episode ini, semoga apa yang dibagikan oleh Pak Agus maupun Si Agustin pada hari ini terkait juga kisah-kisah dari Pak Yusuf yang memperjuangkan Metal Fortis dari awal bisa dipetik, bisa diterapkan, dan bisa menjadi satu manfaat untuk membuat lebih semangat, lebih yakin dalam melangkah, menghilangkan keraguan-keraguan, dan tidak mudah untuk menyerah seperti apa dikatakan oleh Cagusin tadi. Karena ketika menyerah, maka seluruh upaya sudah akan berhenti total. Tapi ketika tidak menyerah, maka selalu ada kesempatan di masa depan. Saya Randy Tunggeleng bersama Andre Chow pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.